wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit hasil diskusi kami yang berjudul Base Station, Antena, dan Subscribe Station dari mata kuliah Teknologi Nirkabel dan Pita Lebar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Afrita Amelia, STMT IPM. Izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Faizar Zain. Saya Gadis Nabila Khairia Tanjung. Saya Miranda Anastasia Simorangkir. Saya Linda Hasyolan Samosir. Oke, langsung saja kami mulai presentasinya. Langsung saja mulai pembahasan mengenai base station, antena, subscribe station. Di sini ada 3 permasalahan yang ingin dibahas. Yang pertama adalah base station atau BS. Yang kedua ada antena, dan yang ketiga ada subscribe station atau SS. Base station, base transceiver station atau stasiun pemancar, biasa disebut juga dengan sebagai base station atau BS. BTS adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat telekomunikasi. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget lainnya. Kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. Komponen dari BTS sendiri yang umum adalah yang pertama ada shelter, antena sektor, antena microwave, penangkal petir, lampu TRU atau Transmitting Receiving Unit, transmisi, receiver, AC, PDB, Power Distribution Box, dan grounding. BTS dapat diterapkan ke salah satu standar komunikasi nirkabel, biasanya dan umumnya terkait dengan teknologi komunikasi mobile seperti GSM dan CDMA. Berikut bagian utama dari base station. Yang pertama ada shelter. Shelter berfungsi sebagai media penyimpanan perangkat yang akan terhubung ke sebuah pusat perangkat. Yang kedua ada tower. Tower adalah suatu menara yang dibuat dari besi atau pipa dengan panjang 40 hingga 75 meter. Dan yang ketiga ada feeder. Merupakan kabel besar yang dijadikan media rambat gelombang radio antara BTS dengan antena sektor. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut penjelasan terkait tower. Tower kaki 4, tingginya kurang lebih 42 meter, serta mampu mencakup banyak antena dan radio. Tipe tower ini biasanya digunakan oleh perusahaan telekomunikasi terkemuka seperti Telkom, Indosat, XL, dan lain-lain, mengingat harganya yang cukup fantastis, yakni mencapai 650 juta sampai 1 miliar rupiah. Untuk tower kaki 3, tower jenis tingginya berkisar antara 40 meter dan maksimal 60 meter. Makin pendek tower, tingkat keamanannya lebih tinggi. Kelebihan dari menara ini adalah komponennya lebih ringan sehingga menghemat biaya produksi dan pengangkutan. Yang terakhir, tower kaki 1. Penerimaan sinyal tergolong tidak stabil, mudah goyang, dan mengganggu sistem koneksi data. Pertama, dibuat dengan pipa atau plat baja tanpa spanner.
dengan diameter 40 cm hingga 50 cm dan rata-rata tingginya 42 meter. Kedua, tower yang dibuat dengan spanner yang menurut ahli pembuatannya tidak melebihi 20 meter. Kita masuk untuk antena. Antena adalah sebuah komponen yang dirancang untuk bisa memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Antena sebagai alat pemancar atau transmitting antena adalah sebuah transducer atau pengubah elektromagnetis yang digunakan untuk mengubah gelombang tertuntun di dalam saluran transmisi kabel menjadi gelombang yang merambat di ruang bebas, dan sebagai alat penerima atau receiving antena mengubah gelombang ruang bebas menjadi gelombang tertuntun. Berikutnya sifat-sifat antena. Yang pertama, menerima secara efisien sinyal-sinyal yang diinginkan tanpa memindah band. Yang kedua, secara normal mempunyai sifat omnidireksional baik untuk gelombang panjang maupun pendek. Antena direksional dibutuhkan untuk gelombang VHF atau UHF maupun gelombang mikro. Yang ketiga, mempunyai perubahan resistensi dan reaktansi yang kecil terhadap perubahan frekuensi sinyal. Berikutnya, efek pemudaran atau fading seminimal mungkin, baik untuk gelombang panjang, medium maupun gelombang pendek. Yang kelima, efek interferensi dari instalasi listrik dalam rumah sekecil mungkin. Yang terakhir, harus tahan karat atau kerusakan terhadap cuaca dan juga mudah pemasangannya. Berikutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya parameter antena. Yang pertama, pola radiasi atau radiation pattern, yaitu penggambaran sudut radiasi atau polar plot. Yang kedua, keterarahan atau directivity. Yang ketiga, gain merupakan keterarahan yang berkurang akibat rugi-rugi yang ditimbulkan. Yang keempat, impedansi merupakan impedansi masukan antena pada terminalnya. Yang kelima, bandwidth merupakan rentang frekuensi dengan kinerja yang dapat diterima atau resonansi antena, antena pita lebar atau broadband antena. Antena dibagi menjadi dua. Yang pertama, transmitter adalah bagian dari sistem komunikasi wireless yang berfungsi mengirimkan data ke tempat lain berupa gelombang radio. Prinsip kerja dari transmitter ini adalah dengan induksi medan magnetik dari sumber potensial yang menyebabkan arus dan menginduksi rangkaian lainnya. Yang kedua, penerima radio atau receiver adalah merupakan salah satu pesawat elektronika yang bekerja mengubah sinyal modulasi atau gelombang radio menjadi sinyal audio atau getaran yang dapat didengar oleh telinga manusia. Antena dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama, antena omnidireksional adalah antena yang memancarkan daya ke segala arah dan membentuk pola radiasinya digambarkan seperti bentuk donat atau donut dengan pusat berimpit. Antena yang kedua yaitu antena direksional merupakan antena yang memancarkan daya ke arah tertentu. Dan antena yang ketiga yaitu antena phase array yang merupakan gabungan atau konfigurasi array dari beberapa antena yang sederhana dan menggabungkan sinyal yang menginduksi masing-masing antena tersebut untuk membentuk pola radiasi tertentu pada keluaran array. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Subscriber Station meliputi
CEP, Customer Premise Equipment. CEP merupakan perangkat pada sisi pelanggan yang berfungsi untuk melakukan proses decoding serta demodulasi pada data-data yang diterima dari base station, sehingga menjadi suatu informasi yang dapat dibaca oleh pelanggan. CPE dilengkapi dengan software built-in HiMax 331 SS yang dapat dioperasikan dan menampilkan parameter SNR, RSSI, dan jenis modulasi. POE Injector Splitter CPE mendapat tegangan DC dari POE melalui kabel RJ45. Data dan tegangan secara bersamaan dilalui pada satu kabel RJ45. Secara umum, subscriber station atau customer premise equipment terdiri dari outdoor unit dan indoor unit. Perangkat radionya ada yang terpisah dan ada yang terintegrasi dengan antena. Outdoor unit, perangkat dasar penyusunan stasiun bumi pada umumnya bersifat sensitif sehingga diletakkan pada sisi dalam ruang. Contohnya modem dan multiplexer, baseband, prosesor, alarm, dan power supply. Indoor unit, unit perangkat yang diletak atau posisi efisiensi relatif penggunaannya berada pada luar ruangan, seperti up-down converter, solid state police amplifier atau high power amplifier, dan power supply unit. Antena subsystem yaitu reflektor, free horn, LNA, low noise amplifier, grounding instrument, mounting instrument, dan assembly instrument. Berikut adalah gambar dari subscribe station, di mana internet dihubungkan ke WiMAX, kemudian dari WiMAX tersebut disalurkan ke WiMAX network, di mana di WiMAX network itu merupakan base station, yaitu antena-antena. Kemudian dari base station tadi dipancarkan elektromagnetiknya bisa ke notebook with built-in WiMAX adapter, ke residential internet access, kemudian ke Wi-Fi hotspot. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.